شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pemirsa Mariaban TV rahimakumullah. Salah satu yang sangat dianjurkan ketika kita di bulan Ramadan, ya, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan yang maksud di sini adalah salat tarawih. Salat tarawih sendiri maksudnya adalah salat yang tenang, yang tidak rusuh, ya, yang tidak tergesa-gesa, tenang, penuh dengan kekhusyuan. Ya. Maka ini makna salat tarawih. Ada juga para ulama yang mengatakan yang maksud dengan salat tarawih adalah salat yang, ya, ada istirahat antara dua rakaat. Ya, setelah dua rakaat selesai, ya, maka diselingi dengan adanya istirahat sebentar. Maka dengan tarawih, dengan istirahat. Karena zaman dahulu, zaman para sahabat, zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, itu salatnya panjang-panjang, salatnya lama-lama, dua rakaatnya lama. Dia membaca surah-surah yang panjang. Maka mereka akan selesai dua rakaat, mereka istirahat sebentar, diselingi dengan tawaf. Nah, ada beberapa keutamaan ketika kita melaksanakan salat tarawih ini. Yang pertama adalah akan diampuni dosa-dosa kita. Tentu bagi orang yang melakukan salat tarawih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menegakkan di bulan Ramadan, maksudnya di malam hari di bulan Ramadan, maksud qiyam di sini adalah salat. Siapa yang melaksanakan salat di malam hari di bulan Ramadan, karena iman artinya membenarkan akan syariat salat tarawih ini, salat tarawih, dan mengharapkan pahala. Ada pengharapan, ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat dari Allah. Maka Nabi bersabda, ghufira, akan diampuni baginya apa-apa atau dosa yang telah lalu. Ini luar biasa. Bagi orang yang melaksanakan salat tarawih tapi iman, bukan semata-mata, ya, ingin dipuji orang, bukan semata-mata takut dicela, bukan semata-mata karena malu, bukan semata-mata karena dorongan-dorongan dunia, ya, karena di masjid ada makanan maka ikut salat berjamaah. Iya, dari iman, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah
bukan pujian dari manusia, bukan keuntungan dunia, tapi ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Jadi maknanya adalah kita boleh berharap. Hanya kepada siapa kita berharap? Berharap kepada Allah itu adalah keikhlasan. Ya. Maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu sama rahmati rahimakumullah. Salat tarawih ini yang maksud sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, yang maksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Ya. Ini berbeda dengan salat malam atau salat tahajud yang lain. Kalau salat tarawih itu dilaksanakan adalah sebelum tidur. Ini disebut salat tarawih. Ya. Dia dilaksanakannya sebelum tidur. Ya, setelah Isya dilaksanakan salat tarawih. Bagi kalau salat tahajud walaupun sama-sama salat malam, akan tetapi dilakukannya setelah tidur. Bangun malam kita melaksanakan salat, maka itu disebut dengan salat tahajud. Nah, tentu apakah semua dosa diampuni? Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang maksud dengan akan diampuni baginya dosa yang telah lalu adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa-dosa yang kecil. Misalnya mata kita jelalatan melihat aurat wanita. Ya. Apalagi di zaman sekarang. Atau terbesit ada zina hati, zina tangan, ini dosa kecil. Maka dengan adanya melaksanakan sholat tarawih, kita memohon atau berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa-dosa besar tentu tidak bisa ditutupi dengan sholat tarawih. Harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa besar yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Utang piutang, zalim, menzalimi, ya, menganiaya, melukai, membunuh. Ini tidak bisa dicukupkan atau diliputi dengan sholat tarawih. Harus dengan bertaubat dan menunaikan hak-hak kemanusiaan. Kemudian keutamaan yang kedua daripada salat tarawih ini adalah akan dicatat baginya sebagai pahala salat semalam suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man shalla ma'al imam kutiba hatta yansarifa kutiba lahu salatul lailah." Sesungguhnya siapa yang salat bersama imam, ya, maksudnya salat tarawih. Kayak sunnahkan salat tarawih ini berjamaah, ya. Siapa yang salatnya bersama imam sampai selesai imamnya, maka akan dituliskan baginya salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Maka ini diberikan kepada orang yang melaksanakan salat tarawih berjamaah, ya, di masjid bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Maksudnya sampai imam itu salat witir. Ya. Maka di sini ikhwan fiddin rahimakumullah, kita sangat dianjurkan. Walaupun kita misalnya, ya, bisa sholat witir di akhir malam, akan tetapi ketika imam menggabungkan antara sholat tarawih dengan sholat witir, maka ikutlah imam agar kita mendapatkan pahala ibadah sholat sepanjang
malam itu. Kemudian keutamaan yang ketiga daripada salat tarawih ini ya adalah akan dicatat baginya orang-orang yang berbuat kebaikan. Di mana orang yang berbuat kebaikan di antaranya adalah orang yang rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan diri dengan amal-amal nafilah. Dengan amalan-amalan yang sunnah, dengan amalan-amalan yang mustahab. Dia tidak memandang apakah amalan ini muakkad atau ghair muakkad. Akan tetapi dia memandang bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tunaikan. Dengan hal itu ini akan menggapai kecintaan dari Allah dan akan dicatat sebagai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat adalah akan terdapat hubungan jalinan silaturahim. Ya, dengan seringnya melaksanakan salat tarawih apalagi di masjid berjamaah, maka hubungan silaturahim, hubungan sesama kaum muslimin, ukhuwah akan semakin erat ya. Dan semoga dengan hal ini terwujudnya kesatuan kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.